Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat saman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan di video kali ini saya kembali dapat hadir ya untuk membagikan metode menghafalkan Al-Quran. Insyaallah metode yang akan saya bagikan pada video kali ini mengenai menghafal Al-Quran sambil melaksanakan sholat tahajud. Ya. Nah, bagaimana caranya? Maka simak terus video ini sampai selesai. Sahabat saman yang Allah muliakan, seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk memaksimalkan hasil yang kita peroleh saat menghafalkan Al-Quran, maka kita membutuhkan ketenangan, baik itu ketenangan jiwa kita maupun ketenangan pikiran kita. Dan sholat tahajud dilaksanakan ketika waktu masih hening, masih tenang, dan pikiran kita masih fresh, karena kita baru bangun tidur. Oleh karena itu, banyak sekali para ulama yang menghafalkan Al-Quran saat mereka melaksanakan sholat tahajud. Ya. Nah, sahabat saman yang Allah muliakan, bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum kita tidur pada malam harinya, maka pastikan kita membaca atau mendengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Misalkan kita akan menghafalkan surat An-Naba ayat 1 sampai 30 misalkan. Sebelum kita tidur, selama setengah jam, kita baca An-Naba ayat 1 sampai 30 itu berulang-ulang. Atau mendengarkan murotalnya berulang-ulang. Ya. Kalaupun kita tidak punya waktu selama 30 menit itu, bolehlah kurang lebih minimal 10 menit. Ya. 10 menit. Setelah kita membaca atau mendengarkan murotalnya, ya, berulang-ulang, maka barulah kita matikan, kita tutup mushafnya dan kita tidur. Keesokan harinya, ya, saya sarankan kita bangun jam 2 untuk melaksanakan sholat tahajud. Ingat jam 2 ya, jangan jam 3. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan di jam 3 ini, waktu kita terbatas, teman-teman. Ingat, kita bukan hanya sholat, tapi kita juga harus menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, kalau waktunya jam 3 sampai subuh itu nggak cukup. Apalagi kalau waktu sholat subuhnya jam 4. Ya. Oke, kita bangun jam 2, lalu kita siap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud, ganti bajunya, pakai baju yang terbaik, kemudian kita wudu, bersihkan mulutnya, bersiwak atau bergosok gigi. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, maka kita membaca kembali apa yang sudah kita ulang-ulang tadi malam. Baik murotalnya, mendengarkan murotalnya, atau membaca mushafnya. Kita berulang-ulang lagi. Ya. Setelah kita hafal betul surat An-Naba 1 sampai 30 itu, maka barulah kita sholat tahajud. Kemudian yang kedua, sahabat saman, di sholat tahajud itu, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka yang kita baca adalah surat yang tadi sudah kita hafalkan. Ya, surat An-Naba 1 sampai 30 tadi. Nah, kalau misalkan dalam saat kita sholat ada ayat yang lupa, maka kita lewat dulu ayat tersebut. Masuk ke rakaat kedua, kita baca ulang lagi, ya, kita baca lagi ayat tadi An-Naba 1 sampai 30. Maka selesai kita rakaat kedua, kita tahiyatul dan salam, maka kita buka lagi mushafnya dan menghafalkan ayat yang tadi kita lupa. Oke. Nah, sahabat saman, saya sarankan minimal 5 rakaat kita membaca ayat yang sama, ya. Selama 5 rakaat atau 6 rakaat, maka yang kita baca setelah Al-Fatihah itu adalah ayat yang sedang kita hafalkan. Kalaupun kita ternyata mau 11 rakaat dan 11 semuanya tuh ayat yang sama, itu nggak apa-apa. Tapi minimal 5 rakaat saja. Kalau misalkan hanya 2 rakaat, ya berarti dua-duanya ayat itu. An-Naba 1 sampai 30. Nah, selesai kita sholat tahajud, selesai kita doa, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, sebelum azan, maka kita gunakan waktu yang tersisa ini
untuk kembali merojaah ayat tadi surat An-Naba 1 sampai 30. Nah, semoga dengan cara ini kita akan lebih cepat menghafal Quran dan hafalan kita akan lebih kuat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe video kami agar kami dapat terus berkembang. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.